البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hendaknya Nabi, siapa di antara kelompok-kelompok yang menisbahkan kepada Islam yang di antara ajarannya adalah celaan terhadap para sahabat? Kelompok apa itu? Ar-Rafidhah. Nah, kenapa dinamakan dengan Rafidhah? Hendaknya Muhammad Palimah. Menolak apa? Nah, mereka dinamakan Rafidhah dikarenakan menolak jawaban imam mereka. Nah, yang mereka menisbahkan diri kepadanya yaitu Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Tatkala ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, ternyata Zaid bin Ali memuji keduanya. Huma wazir jaddi. Keduanya adalah pembantu kakekku. Maka dengan sebab itu mereka kemudian meninggalkan Zaid bin Ali, sehingga dinamakan Rafidhah. Taib. Dan firqah ini termasuk firqah Islam atau firqah kufur? Hendaknya Hanafi, Rafidhah, firqah Islam atau firqah kufur? Mana Hanafi? Hah? Kemarin di mana? Faisal. Jangan ditutup, yang keras, mantap. Ini antara Islam dan kafir harus mantap, jangan cuma duga-duga. Firqah Islam atau kafir? Kafir. Nah, kesesatan mereka ikhwanillah mencapai derajat kekufuran. Tayyib, firqah kufur. Nah, firqah kufur. Bahkan hampir terjadi ijma' tentang kekufuran Rafidhah. Nah, dan tidak ada keraguan tentang kekufurannya. Di antara akidah kufur mereka apa? Bakhtiar. Berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu yang sampai kepada kita telah diubah-ubah. Ini juga kufur. Dan Al-Quran terjaga. Yang lainnya hendak mengkafirkan mayoritas para sahabat. Mereka kafirkan. Ini cukup untuk menunjukkan kekufuran mereka. Dan sebagian yang hulu, mereka sampai apa? Menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini juga jelas kekufurannya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-86. Man adall firaqil lati tad'il Islam. Siapa saja firqah-firqah yang paling sesat yang mengaku berada di atas keislaman. Mengetahui yang seperti ini ikhwanifillah penting, sebagaimana dikatakan dalam
bait syair, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk aku menghindari dari kejelekan itu. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa fi. Siapa saja yang tidak bisa mengetahui kebaikan dari kejelekan, maka bisa jatuh dalam kejelekan. Sebagian riwayat, wa man lam ya'rifi asyarra minal khairi yaqa fi. Yaqa fi syarr. Akan terjatuh dalam kejelekan. Kalau orang tidak tahu mana yang jelek, mana yang baik, nah, dia inginnya kebaikan, ternyata jatuhnya pada keburukan. Nah, di antara firqah sesat yang ada, yang paling sesatnya yang mengaku Islam, padahal mereka jauh dari Islam. Makanya dikatakan di sini tad'il Islam, mereka hanya mengaku-ngaku di atas Islam, padahal jauh dari apa? Jauh dari Islam. Wal jawab hum al-batiniyah wal rafidah wal jahmiyah wa hulatus sufiyah. 4 firqah di antara firqah yang paling sesat, yang kemudian terpecah darinya berbagai macam firqah. Yang pertama adalah al-batiniyah. Firqah batiniyah ini na'am tayyib, merupakan firqah pecahan Syiah juga. Salah satu firqah sempalan Syiah yang mereka adalah pengikut Ismail bin Ja'far. Dinamakan dengan batiniyah karena di antara keyakinan mendasar mereka bahwa nas-nas syariat yang ada pada kita ini khanifillah itu hanyalah sekedar rumus-rumus dan isyarat-isyarat yang memiliki penafsiran secara batin. Nah, yang penafsiran ini berbeda dengan apa yang diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya. Jadi yang tahu tafsirnya cuma mereka saja. Nah, dan ini keyakinan kufur. Makanya firqah batiniyah termasuk firqah kufur. Karena menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam khianat sebab tidak menyampaikan tafsir makna yang benar, makna Al-Qur'an. Karena mereka meyakini Al-Qur'an itu ikhwanifil ada makna zahir, itu makna untuk kita-kita ini. Adapun makna batin hanya mereka saja yang tahu. Sehingga mereka berhak untuk memaknakan semau mereka sendiri. Nah, dan ini adalah kekufuran yang nyata. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain yang jelas kebatilannya karena dibangun di atas dasar yang kufur ini. Bahwasanya Al-Qur'an dan nas-nas yang ada, baik nas Al-Qur'an maupun hadis, memiliki memiliki penafsiran zahir dan penafsiran batin, sehingga dinamakan dengan batiniyah. Ya, firqah batiniyah yang mengaku Islam, padahal firqah kufur. Kemudian yang kedua ar-rafidah, ini jelas. Telah kita lewati kemarin. Juga sempalan dari firqah Syiah. Yang Syiah pada umumnya afanifillah secara keseluruhan, mereka sesat. Adapun sampai derajat kufur atau tidak bermacam-macam. Tapi secara umum mereka jauh dari jalan ahli sunnati wal jamaah. Karena minimal seorang dikatakan memiliki pemahaman Syiah itu bagaimana? Minimal sekali seorang dikatakan dia memiliki pemahaman Syiah. Tapi poin paling penting untuk seorang dihukumi lahu tasyayyu'. Maka sebagian perawi hadis ikhwanifillah dikatakan fulanun thiqah
lahu tasyayyu', dia memiliki pemahaman Syiah. Dalam artian punya poin dasar pemahaman Syiah apa itu? Apa Abdillah? Yakin bahwasanya Ali radhiyallahu anhu lebih utama daripada Abu Bakar. Nah, kalau meyakini lebih utama dari Abu Bakar itu Rafidhah. Sudah kalau sudah melampaui Abu Bakar dan Umar, ini sudah derajat Rafidhah. Celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Minimal Syiah apa? Meyakini Ali itu lebih utama dari Utsman. Nah, baik. Atau lebih spesifik lagi, meyakini kalau Ali itu lebih berhak terhadap khilafah daripada Utsman. Ini keyakinan minimal Syiah. Kalau mengedepankan Ali atas Utsman, itu berarti ada pemikiran Syiah padanya. Nah, dan ini pemikiran yang salah berdasarkan nas-nas yang ada. Karena urut-urutan keutamaan para sahabat ikhwanifillah dari yang paling utama yaitu Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Urut-urutan ini urut-urutan dalam kekhalifahan maupun dalam sisi keutamaan. Jadi dari sisi keutamaan Ali menempati urutan yang keempat. Nah, kalau kemudian seorang mengedepankan Ali atas Utsman berarti ada padanya pemikiran Syiah. Ini dasarnya. Dan firqah-firqah Syiah yang ada pada saat ini ikhwanifillah biasanya tidak hanya sekedar ini. Tapi kebanyakannya mereka melampaui pemikiran-pemikiran yang sesat yang lainnya. Nah, dan bahkan untuk di Yaman saja, hampir-hampir semuanya adalah pemikirannya adalah Rafidhah. Sebab sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, bahwasanya Syiah Zaidiyah yang merupakan Syiah paling ringan. Dikatakan oleh sebagian ulama ini paling ringan Syiah Zaidiyah yang mengikuti siapa tadi? Zaid ibni Ali Zaidiyah. Ini ringannya. Itu sudah apa? Inqarab, yaitu sudah musnah ajarannya. Dalam artian sudah tidak ada penerusnya. Dalam artian yang muncul Syiah-Syiah berikutnya ya Syiah-Syiah yang parah. Rafidhah, Fatimiyah, Itsna Asyariyah dan seterusnya, Ja'fariyah, banyak sekali alhamdulillah. Pecahan-pecahan Syiah, waliyadzubillah. Nah, karena itulah kalau kemudian di negeri kita kok kemudian MUI mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Syiah, maka ini patut disyukuri. Patut disyukuri. Dan itu fatwa yang hak. Bahwasanya firqah ini adalah firqah yang sesat. Tidak boleh seorang muslim ragu tentang kesesatan Syiah. Yang ketiga Al-Jahmiyah. Firqah yang dinisbahkan kepada pemimpinnya yaitu Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, seorang yang mendapati zaman tabi'in khanifillah. Sudah tidak mendapati zaman yang bagus, tidak sebenarnya. Cuman demikianlah taufik khanifillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada seseorang walaupun dia hidup di tengah-tengah manusia yang baik di zaman yang bagus, dia tidak mendapatkan kemanfaatan. Ya Allah. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan khanifillah dalam biografi Jahm bin Safwan ini, Ra'sul Jahmiyah halaka fi zamani tabi'in wa ma 'alimtuhu rawa syai'an lakinnahu zara'a syarran 'azima. Kalimat yang singkat padat. Yaitu pimpinan Jahmiyah. Yang mati di zaman tabi'in dan aku tidak mengetahui dia meriwayatkan sesuatu pun yang bermanfaat bagi agama, akan tapi dia telah menanamkan kejelekan yang besar. Yaitu pemahaman Jahmiyah.
Yang pemahaman ini asalnya sebenarnya bukan Jahm bin Safwan yang mencetuskannya, karena dia hanyalah mengambil dari gurunya yaitu Ja'ad ibnu Dirham. Cuman karena dia yang menyebarluaskan pemahaman sesat tersebut, maka apa? Maka dinisbahkan firqah itu kepada dirinya, Jahmiyah. Tayyib. Sedangkan gurunya Ja'ad bin Dirham ini sejak awal sudah dihukum mati. Nah, dihukum mati oleh apa? Wali Irak saat itu. Nah, oleh wali negeri Irak, yaitu amir, pimpinan. Kalau tempat kita yang mudahnya wali kota. Nah, negeri Irak yang bernama siapa? Siapa Arin? Khalid Al-Qasri. Nah, Khalid Al-Qasri yang kisahnya masyhur disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, yaitu kapan dibunuhnya? Pada hari Idul Adha. Nah, pada hari Idul Adha, nah, Khalid Al-Qasri ini Masya Allah perlu dicontoh. Nah, pimpinan kaum muslimin. Nah, kalau hukum hak ditegakkan seperti ini, ikhwanifillah, para penyeru kebatilan tidak akan berani unjuk gigi. Nah, beliau setelah khutbah Id, setelah khutbah Id kemudian apa? Mengatakan ayyuhan nas, dhuhu, taqabbalallahu dhuhayakum. Wahai sekalian manusia, silahkan kalian menyembelih korban-korban kalian, semoga Allah menerima korban kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'ad bin Dirham. Karena sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Tayyib. Orang apa? Berdiri bulu kudu kalau seperti ini. Nah, memang hukumannya pancong seperti ini. Nah, fa inni mudahhin bil Ja'ad bin Dirham za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalilnya, dan berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mengajak bicara Musa. Dalam artian tidak mengakui sifat kalam. Dan bahkan keyakinan ini kemudian meluas, ikhwanifillah, mereka sama sekali tidak meyakini satu sifat pun bagi Allah. Sehingga keyakinan kufur. Tayyib. Ini Ja'ad bin Dirham yang hukum mati, ikhwanifillah, oleh khalifah oleh amir Irak saat itu, yaitu Khalid Al-Qasri. Dan kisahnya masyhur. Adapun Jahm bin Safwan, dia juga dihukum mati, ikhwanifillah, karena keyakinan batil tersebut. Setelah diketahui dia berkeyakinan seperti Ja'ad bin Dirham, maka dipenggal kepalanya oleh Salam ibnu Ahwah. Dan ketika dipenggal kepalanya, dalam tari dikatakan wajahnya menghitam. Di awal-awal perkaranya, ketika mulai ragu tentang agamanya, ikhwanifillah, terpengaruh pemahaman Ja'ad bin Dirham, dia syok 40 hari tidak sholat. Karena tidak mengetahui untuk siapa dia menyembah siapa, mau beribadah kepada siapa, bingung. Tayyib. Kemudian keyakinan yang masyhur dari Jahmiyah, ikhwanifillah, bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama. Jadi tidak ada sifat, tidak ada nama satupun. Berarti bingung, ya tidak? Bagaimana seorang beribadah kepada sesuatu yang tidak punya sifat sama sekali? Berarti sesuatu yang tidak ada. Karena yang tidak punya sifat, tidak punya nama, ya sesuatu yang tidak ada. Makanya Jahmiyah, ikhwanifillah, yang diantara keyakinan utamanya adalah ta'til secara totalitas. Meniadakan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai
deretan sangat banyak para ulama yang menyatakan tentang kafirnya. Nah, kafirnya keyakinan Jahmiyah. Dari sisi asma wa sifat mereka menolak semua nama-nama dan sifat. Dari sisi takdir, apa katanya? Mereka tidak meyakini adanya takdir. Tidak ada takdir di sisi Jahmiyah. Karena Allah tidak tahu menurut mereka. Tayyib. Kemudian dari sisi iman, Jahmiyah berkeyakinan apa dalam masalah iman? Siapa yang ingat? Apa Mujahid? Iman itu cukup mengetahui. Jadi cukup tahu tok. Berarti konsekuensi iman. Menurut pemahaman Jahmiyah apa? Iblis pun dikatakan iman, sehingga keyakinan sangat rusak apa? Keyakinan Jahmiyah waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, ghulatus sufiyah, yaitu orang-orang sufi yang hulu. Ditambahi kata ghulah karena apa? Karena sufiyah bertingkat-tingkat. Pemahaman tasawuf bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai derajat kufur, ada yang tidak. Adapun yang hulu, yang mencapai melampaui batas dalam pemahaman tasawuf, maka dia sampai derajat kekufuran alhamdulillah. Seperti berkeyakinan bahwasanya dirinya telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keyakinan tasawuf. Menyatu. Sehingga mukasyafah, semuanya sudah bisa dia lihat. Surga dan neraka semuanya. Tayyib. Sehingga dia ya tiap harinya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini ghulatus sufiyah. Yang dinamakan sufiyah di antara sebabnya qanifillah, bahwasanya firqah ini dulunya di antara penampakan yang paling jelas mereka apa? Menggunakan suf, yaitu menggunakan apa? Pakaian dari bulu domba untuk menunjukkan kezuhudan, karena penampakan yang zahir dari mereka yaitu penunjukan zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Baik. Walaupun ada khilaf. Ada khilaf tentang asal muasal penamaan tersebut, tapi ini diantaranya. Dan pendapat yang lain tentang asal muasal penamaan sufiyah, diambil dari kata Yunani, ikhwanifillah. Tayyib, yaitu sufiyah. Bermakna hikmah. Tayyib, sufiyah. Kemudian diubah dalam bentuk Arab menjadi sufiyah. Yang mereka mengklaim bahwasanya hidupnya hanya untuk ibadah saja dan meninggalkan semua sebab-sebab yang zahir dari mencari rezeki dan seterusnya. Dan sebagian mengatakan, dan ini yang membawa ke makna paling bagus, yaitu sufi dari sofa, yakni sofaul qulub. Makanya pemahaman tasawuf ikhwanifillah banyak digadang-gadang oleh sebagian besar para cendekia atau bahkan para kiai dan seterusnya. Kalau sudah mencapai derajat tasawuf, ini sudah hatinya bersih. Karena mereka menyangka sufiyah dari apa? Safaul qulub. Hatinya bersih, wa insyirahus sadr, dan dadanya lapang. Tayyib. Dan yang rajih sebagaimana disebutkan di awal tadi, bahwasanya nisbah sufiyah ini kepada libasus suf, karena kemasyhuran mereka yang menunjukkan kezuhudan dan menunjukkan apa? Kekumulan, ya, kumul bentuknya ketika dilihat ini orang zuhud dan seterusnya.
Nah karena sisi inilah yang kemudian banyak menipu manusia. Adapun kalau diselami dari keyakinan batin mereka, akidah mereka yang sampai derajat hulu, maka ini kufur. Mencapai derajat kekufuran. Meyakini bahwasanya imam-imam mereka maksum. Mereka meyakini juga adanya abdal, yaitu abdal wali-wali yang mengatur jagat raya. Ada namanya wali kutub. Wali kutub ini, dia yang mengatur jagat raya ini. Yang berarti sudah diberikan kepada wali ini sifat apa? Sifat rububiyah, ya tidak? Padahal sifat rububiyah, pengaturan terhadap jagat raya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Dengan sebab ini mereka kufur. Baik. Ini 4 firqah di antara firqah-firqah yang paling sesat dalam dunia ini yang mengaku Islam. Batiniyah, Rafidhah, Jahmiyah, dan Ghulatus Sufiyah. Masing-masing para ulama sudah menulis tentang kesesatan-kesesatan mereka. Bahkan tidak hanya dalam satu jilid, ya, untuk sufi saja, ada yang membahas mencapai 3 jilid, ya, tentang bukti-bukti kesesatan tasawuf, bukti-bukti kesesatan orang-orang sufi, dan juga parahnya mereka. Dengan mengetahui yang seperti ini, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah selamatkan kita dari dari keyakinan-keyakinan yang sesat tadi. Kemudian Allah berikan hidayah sehingga kita bisa mengetahui sunnah. Ini nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa dihitung dengan apapun dari perkara-perkara dunia. Seorang terkadang punya semangat ibadah, zuhud terhadap dunia, tapi kalau tidak dapat bimbingan, akhirnya lari ke sufi misalnya, lari ke tasawuf, dan seterusnya, waliyadzubillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.